أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang sama-sama kita Bapak Ibu yang berbahagia dimanapun berada, baik yang berada di Kanada, di Amerika, di Turki, di Indonesia, di Eropa, atau juga di tempat-tempat yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya dan kita semuanya selalu dalam kesehatan, dalam kelancaran, dalam kemudahan dan keberkahan, dan tentunya dalam lindungan juga ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu bagian fikih ya. Sekarang insyaallah kita akan membahas masalah fikih khususnya dalam mazhab Syafi'i dan juga perbandingan dengan mazhab-mazhab yang lainnya. Nah, kemarin masih kita berbicara tentang sholat berjamaah dan kita akan lanjutkan masih berkaitan dengan sholat berjamaah ini. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bab berikutnya, yaitu tentang syarat-syarat sahnya atau syurutu man yuktadabih. Syarat-syarat orang yang kita ikuti dalam sholat kita, atau dalam artian syarat-syarat kita dalam sholat berjamaah. Apa saja yang perlu kita perhatikan dalam sholat berjamaah? Ini yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan malam ini, insya Allah. Yang pertama adalah ini yang perlu diperhatikan oleh kita dalam kaitan dengan sholat berjamaah ini. La budda fi man yakunu imaman an tatawaffar fihi syurut muayyanah wa nulakhisuha fil umur at-taliyah. Ini yang pertama adalah dalam sholat berjamaah ini khususnya adalah orang yang berimam ya, itu hendaknya mengetahui beberapa persyaratan berikut ini. Ini ya, maaf ini kita sudah mulai kaifiyat cara berjamaah ya, kaifiyatul iqtida. La yatahaqqaqul iqtida'u al-mashru' illa bi syurut wa kaifiyat yanbaghi mura'atuha. Nah, dalam sholat berjamaah itu tidak sah kecuali memenuhi beberapa aturan dan persyaratan berikut ini. Ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam sholat berjamaah sehingga dengannya sholat berjamaah kita menjadi sah. Apa saja yang dimaksud tadi? Yang pertama adalah an la yataqaddamal ma'mumu 'alal imami fil makan. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu dalam masalah sholat berjamaah, bahwa posisi makmum tidak boleh berada di depan imam. Jadi artinya berdirinya makmum tidak boleh berada di depan imam. Nah, kalau seandainya fa in taqaddama alaihi batala iqtida'uhu. Kalau seandainya makmum berdirinya lebih depan dari imam, maka tidak sah atau batal berjamaahnya. Nah, jadi artinya patokannya makmum selalu di belakang imam. Apa patokan atau batasan di depan atau di belakang imam? Itu adalah tumit, Bapak Ibu. Jadi bukan ujung jari kaki, tapi tumit kita. Ketika tumit kita berada di depan tumitnya imam, maka itu dianggap sebagai kita mendahului imam. Nah, itu tidak boleh. Apa dalilnya tidak boleh seorang makmum berdiri di depan imam? Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim
yaitu innama ju'ilal imamu yutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikut. Untuk diikut. Wal i'timamu al-ittiba' wa huwa la yakunu illa haitsu yakunu tabi' mutaakhiran. Nah, oleh karena itu, karena imam itu untuk diikuti, maka yang namanya orang yang mengikuti tentu harus lebih belakang daripada orang yang mengikuti. Ini khususnya bagi orang yang atau ya ketika sholat berjamaah atau sholat yang membludak, di mana makmum sampai ke belakang masjid atau sampai keluar masjid. Maka ketika yang di luar masjid ini pastikan saf pertamanya itu jangan di depan imam atau jangan sejajar dengan imam, tapi agak mundur sedikit. Kenapa? Karena kalau sejajar atau di depan imam, maka sholat berjamaahnya menjadi tidak sah bagi orang yang sejajar tadi. Maka pastikan di belakang imam. Nah, la tadurru musawatuhu lahu fil mauqif wa in kana dzalika ma'al qaroha. Kalau seandainya antara makmum dan imam itu lurus, ya sama, nggak lebih dahulu, nggak lebih depan, jadi makmum nggak lebih depan dari imam, tapi sama lurus, maka sah berjamaahnya, tapi makruh. Jadi yang dipandang batal berjamaahnya itu kapan? Ketika makmum tempat berdirinya berada di depan tempat berdirinya imam. Nah, ini pastikan kita ya demikian. Kemudian wa inna ma yundabu takhallufu anhu qalilan. Nah, maka disunnahkan jadi ketika makmum itu tidak berdiri sejajar dengan imam tapi agak mundur sedikit. Kalau seandainya makmumnya satu orang, berarti di mana posisinya? Di sebelah kanan imam. Kalau dia laki-laki dan laki-laki. Kalau dia seandainya perempuan dua orang atau laki-laki dua orang atau lebih, maka berada di belakang imam. Di belakang imam, bukan sejajar, bukan sebelah kanan imam. Demikian juga dengan perempuan. Kemudian wal i'tibaru fi taqaddumi wa ta'akhur bila aqid. Ay muakhatul qadam. Muakhirul qadam. Jadi yang jadi patokannya depan atau belakang itu adalah tumit kita. Tumit kita. Fa in kana al-muqtadi itsnaini fa aktsara istafu khalfal imam wa in kana wahidan waqafa an yamin. Fa in jaa tsanin waqafa an yasari thumma raja'a aw taqaddama al-imam. Nah, kalau makmumnya sendiri, maka makmum berdiri di sebelah kanan imam. Di sebelah kanan imam. Nah, kemudian kalau ada makmum satu lagi, maka baru mundur sehingga keduanya berada di belakang imam. Ini. Kemudian wa yusallu an la yazida ma bainal imami wal ma'mum ala salasati adru' wa kadzalika baina kulli shaffaini. Nah, sebaiknya barisan antara imam dan makmum itu ya, jaraknya jangan lebih dari 3 lengan. Ya, kurang lebih jangan lebih dari 50 cm. Yang lebih dari 50 cm. Jadi artinya imam dan makmum jarak antara keduanya jangan terlalu panjang, jangan terlalu lebar, jangan terlalu jauh. Demikian juga antara saf yang pertama dengan saf yang kedua jaraknya jangan terlalu jauh. Ya, jangan terlalu jauh. Jadi usahakan ya paling tidak hanya 50 cm saja. Wa idza shalla khalfal imam rijalun wa nisa'un shaffa rijal awalan thumma nisa' ba'dahu. Kalau seandainya makmumnya itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka laki-laki berdiri di depan, kemudian perempuan di belakang laki-laki safnya. Jadi imam laki-laki, barisan laki-laki, kemudian kalau ada anak laki-laki, anak-anak laki-laki, kemudian baru perempuan. Nah, kecuali kalau keadaan tempatnya tidak memungkinkan, maka boleh saja perempuan ini berdirinya di samping laki-laki, di samping berdirinya laki-laki, tapi tentunya pakai batas, ya, tidak digabungkan, tidak dicampurkan. Misalnya dengan pembatas, baik pembatas kain atau yang lain. Jadi antara laki-laki dan perempuan. Jadi boleh kalau keadaannya misalnya tidak memungkinkan. Seperti di Masjid Istiqlal misalnya,
untuk sholat sehari-hari duhur, asar, maghrib, isya, karena jumlahnya tidak terlalu banyak, perempuan sholatnya itu di sebelah kiri. Jadi sejajar dengan perempuan, cuma dikasih pembatas saja, dikasih sutroh. Dan nanti saf pertama perempuan agak lebih mundur dari saf pertama laki-laki. Jadi saf pertama laki-laki agak depan, nah saf pertama perempuan agak mundur sedikit. Tapi di sampingnya ini kalau keadaannya memang tidak memungkinkan. Nah, tapi kalau dalam keadaan normal, misalnya sholat id, misalnya atau yang lainnya, maka diaturnya seperti itu, yaitu makmum laki-laki, kemudian anak-anak, baru kemudian perempuan. Nah, wa idza shalla rajulun wa imra'atun shaffar rajulu an yaminil imam wal mar'ah khalfar rajul. Kalau seandainya makmumnya itu laki-laki dan perempuan, maka laki-laki berada di sebelah kanan imam dan perempuan di belakang laki-laki. Jadi laki-laki di belakang imam, kemudian perempuan di belakang laki-laki, berarti sebelah kanan juga. Tapi di belakang laki-laki, bukan di belakang imam, bukan. Di imam, laki-laki sebelah kanan, perempuan itu di belakang laki-laki yang sebelah kanan tadi. Itu kalau makmumnya laki-laki dan perempuan. Amma jama'atun nisa'i fataqifu imamatuhunna wasatuhunna. Nah, kalau seandainya jamaahnya itu perempuan, makmumnya itu perempuan, imamnya juga perempuan, maka imamnya itu berdiri di mana? Di tengah-tengah saf pertama. Di tengah-tengah saf pertama. Ya maju sedikit aja. Maju misalnya berapa senti, 2 senti atau 5 senti misalnya. Jadi tidak seperti laki-laki yang imam itu maju ke depan, tidak. Untuk perempuan, imam cukup berdiri di mana? Di tengah-tengah saf pertama dan agak maju sedikit ya berapa senti begitu. Itu kalau makmumnya semuanya perempuan. Kenapa demikian? Karena dalilnya di antara hadis riwayat Imam Baihaqi dengan sanad sahih bahwasanya dari Sayyidah Aisyah dan juga Ummu Salamah bahwa keduanya ketika menjadi imam berdiri di tengah-tengah saf pertama. Nah, ini berbeda dengan kalau berjamaahnya laki-laki. Maka imam dalam laki-laki agak maju ke depan sedikit. Sementara kalau imamnya perempuan di tengah-tengah saf pertama, ya majunya paling berapa senti. Kalau laki-laki ya maju sampai kurang lebih misalnya 50 senti. 50 senti. Agak maju ke depan. Tapi kalau perempuan tidak demikian. Ini yang pertama, jangan lupa dalam sholat berjamaah, tempat berdiri makmum tidak boleh di depan imam. Kalau sejajar dengan imam makruh, ya, makruh hukumnya. Tapi tetap sah. Tapi kalau tempat berdiri imam makmumnya lebih depan dari tempat berdiri imam, maka berjamaahnya tidak sah. Lalu wa yukrahu wuquful ma'mumi munfaridan fi saffin wahdahu. Nah, dan juga yang perlu diperhatikan kalau ada makmum sholat sendirian di belakang saf sendirian. Saf 1 udah penuh. Saf yang kedua sudah penuh. Lalu dia berdiri di belakang saf 1 atau saf 2 sendirian misalnya. Maka ini kata para ulama dalam mazhab Syafi'i makruh. Sah sholat berjamaahnya cuma makruh. Kenapa makruh? Karena dia berdiri cuma sendirian di belakang saf. Lalu bagaimana yang sebaiknya dilakukan? Bal yadkhulu shaffa in wajada sa'atan. Kalau misalnya masih ada kemungkinan dia bisa masuk ke saf pertama atau saf di depannya, maka dia masuk bergabung dengan saf di depannya. Wa illam yajid sa'atan fa innahu yundabu an yajurra syakhsan wahidan min as-saffi ilaihi ba'dal ihram. Nah, jadi kalau seandainya ternyata saf di depannya udah full, udah penuh, maka sebaiknya yang makmum sendiri tadi, kalau dia yakin di belakang nggak akan ada lagi yang datang untuk sholat berjamaah, ya nepuk yang di depan untuk mundur ke belakang. Sehingga dia sholat itu di saf tersebut nggak sendirian, tapi berdua. Tapi kalau seandainya dia misalnya insya Allah yakin
bahwa nanti kalaupun saya sendiri sekarang sholat sendirian, nanti akan datang jamaah yang kedua, ketiga. Nah kalau demikian nggak perlu menepuk orang atau menarik orang yang di depan untuk mundur ke belakang. Kalau kita yakin atau berprasangka atau berpraduga kuat bahwa akan ada orang yang datang ikut berjamaah bareng dengan kita. Nah, jadi itu. Bagaimana kalau seandainya ibu-ibu tidak narik orang yang di depan, bapak tidak menarik orang yang di depan, sehingga sholat bapak di belakang saf sendirian sampai selesai sholatnya. Bagaimana hukumnya? Dalam mazhab Syafi'i sah berjamaah, cuma makruh. Jadi sah tapi makruh. Kenapa makruh? Karena tadi sholatnya sendirian di belakang saf. Nah, ini. Jadi yang pertama dalam aturan sholat berjamaah sekali lagi bahwa posisi tempat duduk berdirinya makmum itu hendaknya berada di belakang imam, jangan di depan atau jangan mendahului tempat berdirinya imam. Karena kalau seandainya demikian, maka sholat berjamaahnya menjadi tidak sah. Yang kedua, an yutabi'ahu fi intiqalatihi wa sa'iri arkanis shalah al-fi'liyah. Hendaknya makmum mengikuti gerakan imam dalam semua rukun sholatnya. Dan juga ini perlu diperhatikan bahwa makmum tidak boleh dia ruku sampai imam ruku. Makmum tidak boleh sujud sampai imam sujud. Maka tidak boleh imam atau makmum bareng dengan imam atau mendahului imam ketika pindah gerakan sholat, ketika sujud, misalnya ketika ruku. Nah, itu tidak boleh. Jadi pastikan makmum yaitu tunggu sebentar sampai imam betul-betul ruku, baru kita ruku. Nah, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, makmum ketika sholat berjamaah itu harus cepat ikut imam. Jangan sampai terjadi adalah ketika sujud misalnya, makmum sujud sementara imam sudah bangkit dari sujudnya. Imam sudah duduk di antara dua sujud. Atau mungkin imam sudah naik ke rakaat yang berikutnya. Tapi makmum masih sujud, masih berdoa. Itu bagaimana? Nah, itu enggak diperbolehkan. Sholatnya sah, berjamaahnya sah, tadi makruh. Meskipun dengan dalih kan saya berdoa, sekalipun demikian. Jadi kalau Bapak Ibu sholat berjamaah, imam begitu Allahu Akbar, bangkit dari ruku, bangkit dari sujud, Bapak Ibu udah langsung bangkit dari sujud. Jangan masih sujud terus lama, baru kemudian bangkit, tidak. Sunnahnya kata para ulama, begitu imam sujud langsung kita sujud. Begitu imam bangkit dari sujud, kita juga segera bangkit dari sujud. Nah, fa in ta'akhkhara al-ma'mumu 'anil imami qadra ruknin kuriha dzalik. Kalau seandainya makmum itu terlambat, ya, tertinggal dari imam seukuran satu rukun, itu makruh. Misalnya imam sudah ruku, makmum masih berdiri. Imam sudah i'tidal sami Allahu liman hamidah, makmum masih berdiri, berarti tertinggal berapa rukun? Satu rukun, makruh hukumnya. Makanya oleh karena itu kalau imam dari sujud kemudian Allahu Akbar, jangan lama-lama, segera kita Allahu Akbar, ikuti. Nah, karena ini penting sekali. Nah, jadi sekali lagi bahwa makmum ini perlu mengikuti gerakan imam dan pastikan makmum melaksanakannya setelah imam selesai melaksanakan rukun tersebut, dan makmum tidak boleh terlambat. Ya, terlambat sampai imam selesai rukun pertama baru dia berdiri, itu jangan. Karena itu bisa mengurangi kesempurnaan sholat berjamaah kita, makruh hukumnya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, makmum itu harus tahu pindahan imam. Jadi artinya ketika imam misalnya dari berdiri kemudian ke ruku, makmum tahu Allahu Akbar. Atau dari ruku ke sujud, Allahu Akbar. Harus tahu.
baik wadzalika bi an yarahu aw yara ba'd as-safi aw yaqbal. Misalnya makmum ini melihat imam sekarang kita tahu gitu. Atau imam kemudian lihat yang paling belakang atau yang di depannya. Oh, saat depan udah ruku, berarti kita ruku. Atau mendengar mubalighon. Mubalighon itu adalah yang suara yang dikeraskan. Ya, sekarang misalnya dengan pengeras suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini penting sekali Bapak Ibu ya. Makanya kalau seandainya ada sholat berjamaah, nah ibu-ibu misalnya di bawah, di lantai dasar, nggak kelihatan imam karena imam di lantai atas. Kecuali ibu-ibu mendengar lewat pengeras suara. Tiba-tiba pengeras suaranya mati. Nggak jalan. Nah, bagaimana? Maka otomatis makmum dalam hal ini nggak mengetahui gerakan imamnya. Apa yang terjadi dengan imamnya? Apakah imamnya sudah ruku? Apakah imamnya sudah sujud? Atau imamnya sudah pindah gerakannya? Kita nggak mengetahui. Nah, maka kalau seandainya kita tidak mengetahuinya, kita boleh sholat atau berpisah dari gerakan berjamaah. Jadi Bapak Ibu di dalam hati mengatakan, saya niat berpisah dari berjamaah. Saya niat berjamaah. Sehingga sholatnya menjadi sekarang berubah apa? Menjadi sholat sendiri. Itu namanya niat mufarokoh. Niat mufarokoh. Jadi mufarokoh adalah berpisah dari sholat jamaah. Jadi misalnya Bapak Ibu, rakaat pertama bersama dengan imam. Rakaat kedua, misalnya, tiba-tiba speakernya mati. Bapak Ibu udah nggak tahu lagi gerakan imam sampai mana. Apakah ruku, apakah sujud, apakah yang lainnya, tidak tahu lagi. Karena speakernya mati. Nah, sehingga menjadi chaos. Karena makmum nggak tahu apa sekarang yang dilakukan oleh imam. Karena kita nggak melihatnya, kita juga tidak mendengar suaranya, juga kita juga ada melihat jamaah atau saf yang paling belakang dari imam. Nah, maka dalam keadaan demikian, Bapak Ibu bisa dalam hati niat namanya, ya Allah saya niat berpisah dari jamaah, jadi niat sholat sendiri sekarang. Itu namanya niat mufarokoh. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Bahkan itu yang harus dilakukan. Ketika pengeras suaranya kemudian mati dan kita tidak mengetahui gerakan imam. Apa yang terjadi dengan imam sekarang kita tidak tahu. Maka kita melakukan hal tadi namanya niat mufarokoh. Berpisah dari berjamaah. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu bahagia, kalau seandainya, yang kata para ulama, kalau yang paling baik pembatas ya, pembatas antara jamaah laki-laki dan perempuan atau dari laki-laki dengan yang lain itu sebaiknya pembatasnya itu ada dibuat bolong-bolong sedikit sehingga jamaah wanita itu khususnya kan ada tempat khusus misalnya itu bisa melihat saf yang paling belakang yang paling dekat dengan dia atau bisa melihat imamnya. Nah, jadi usahakan tidak dengan penutup dengan tembok atau ditutup sampai kita tidak melihat saf yang paling belakang kita. Ini khususnya kalau ada jamaah perempuan. Jadi usahakan jamaah perempuan dia juga ada celah meskipun sedikit yang bisa mengintip nanti saf atau barisan sholat laki-laki yang paling belakang. Nah, bisa mengetahui hal itu, saf yang paling belakang. Nah, sehingga kalau ketika tahu dia saf yang paling belakang, maka yang wanita ini bisa mengikuti. Karena kalau hanya suara saja repot kita. Coba misalnya Bapak Ibu, hanya suara saja, Allahu Akbar. Kita mendengar Allahu Akbar sama, mau ruku Allahu Akbar. Sujud Allahu Akbar.
Dari sujud ke tempat duduk, Allahu Akbar juga. Dari rakaat ke-1 ke rakaat kedua, Allahu Akbar juga. Kita nggak tahu nih Allahu Akbar yang mana nih, ruku atau sujud atau yang lainnya. Nah, karena kita nggak tahu demikian, maka kata para ulama, sebaiknya antara berjamaah, tempat berjamaah untuk wanita dengan yang laki-laki ini, ataupun khususnya dari wanita, itu dapat melihat bagaimana saf paling belakang dari laki-laki tadi. Sehingga tahu gerakannya. Nah, sekarang kan di masjid, ini sering oleh Pak Devi kemarin ditanyain ya, oleh Pak Devi. Jadi pembatasnya misalnya untuk sholat wanita itu tinggi, sampai gak kelihatan kita. Nah sebaiknya tidak demikian. Pembatasnya cukup ya sampai dada ibu-ibu yang sholat atau sampai leher. Yang penting mata masih bisa melihat ke depan. Bagusnya demikian. Nah, nanti ngintip-ngintip, enggak lah insya Allah karena sedang sholat, kita sedang sholat. Nah, jadi kenapa? Ini penting karena untuk mengetahui gerakannya sampai mana. Apakah ruku atau sujud. Karena kalau kita hanya dengan suara nggak cukup. Karena ketika mendengar Allahu Akbar bisa ruku, bisa sujud, bisa bangun dari sujud, bisa segala macam. Maka kata para ulama ya, kita harus mengetahui gerakan imamnya. Pindah-pindahnya imamnya. Nah, jangan sampai karena hanya suara, kita masih ruku, ternyata imam sudah tahiyat akhir misalnya. Nah, itu berbahaya. Itu dalam masalah berjamaah Bapak Ibu ya, demikian. Jadi kalau seandainya ada sutroh sekali penghalang di masjid antara laki-laki dan perempuan, itu ada tuh Bapak Ibu. Kalau itu yang biasa Indonesia tuh ukiran-ukiran khas Jepara tuh ya, itu yang gerobogan itu tuh, apa namanya itu, untuk penutup tuh kayak pintu, tapi bisa dipindah-pindah, tapi dia bolong-bolong. Nah itu bagus. Meskipun dia tinggi, setinggi orang yang berdiri sholat, tapi masih ada bolong-bolong yang mana perempuan bisa melihat atau ibu-ibu bisa melihat saf yang paling belakang. Apa yang sedang dia lakukan? Apakah ruku atau sujud? Nah, itu bagus sekali. Bisa menggunakan itu. Karena bisa melihat ke depan ada bolong-bolong. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, alla yakuna bainal imami wal ma'mum fasilun makani kabir. Nah, jadi kalau antara imam dan makmum itu pastikan jaraknya tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Idza lam yakuna fil masjid. Itu kalau dia sholatnya bukan di masjid. Tapi kalau di masjid Ibu ya, kalau di masjid itu dihitung satu tempat. Amma idza jama'ahuma masjidun fa innal iqtida sahihun mahma ba'udatil masafa bainahuma aw halat abniyah nafidah. Tapi kalau di masjid Bapak Ibu misalnya, ini masjidnya luas. Kita gambarkan misalnya masjid mana yang masjid Istiqlal lah Bapak Ibu ya. Istiqlal. Imam di depan tuh. Kita sholat di ujung, tapi masih dalam masjid Istiqlal. Di belakang, sendiri atau berdua. Sah berjamaahnya kan jaraknya beda. Sah. Jadi kalau sholatnya sama-sama di satu masjid, meskipun jarak antara imam dengan makmum jauh, atau antara makmum yang satu dengan makmum yang lain jauh, selama dalam satu masjid, maka itu sah berjamaahnya, tidak ada masalah. Misalnya, kalau terjadi misalnya sholat di Masjidil Haram, imam di dekat makam Ibrahim, ibu-ibu sholat di dekat Marwah misalnya tuh, di dekat Marwah, tapi tetap di dalam Masjidil Haram. Jarak antara imam dengan makmum jauh banget. Sah nggak berjamaahnya? Sah. Selama berada dalam satu masjid. Tapi kalau seandainya terjadi, imamnya di masjid. Saf terakhir masih di masjid. Makmumnya ada yang di luar masjid karena penuh. Nah, jarak antara makmum yang di luar masjid dengan saf terakhir dari berjamaah tadi jauh. Terpisah oleh jalan misalnya. Atau terpisah oleh sungai misalnya. Atau terpisah oleh bangunan misalnya. Nah ini kata para ulama tidak dipandang sempurna sholat berjamaahnya.
Jadi jangan dipisah oleh jalan raya. Nanti ada orang lalu lalang ke sana kemari. Ini imam di sini, kita di seberang jalan raya, itu jangan. Atau di seberang sungai, itu jangan. Nah, jadi oleh karena itu, ini perlu kita perhatikan. Bahwa jarak antara imam dan makmum itu jangan terlalu jauh sekali. Kecuali kalau di masjid. Maka kalau di masjid nggak ada masalah. Meskipun jarak antara satu imam dengan makmum, atau antara makmum yang satu dan makmum yang lainnya jauh, nggak apa-apa. Kalau di satu masjid. Yang nggak boleh itu kalau sebagian jamaahnya ada di luar masjid. Nah ini. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu. An yanwiyal muqtadi al jama'ata awil iqtida. Wa yushtaratu an takuna niyah ma'a takbiratil ihram. Nah ini penting. Ketika Bapak Ibu sholat berjamaah, jangan lupa niatnya Bapak Ibu tambahkan niat berjamaah. Atau niat mengikuti imam. Misalnya, niat zuhur. Nah, itu usolli fardhu zuhri, arba'a rakaat, mustaqbilal qiblah, adaan tambah sekarang apa? Makmuman sebagai makmum. Atau jama'atan, sholatnya berjamaah. Atau iqtidaan, mengikuti gerakan imam. Jadi perlu itu. Jadi kita perlu menambahkan dalam sholat kita niat berjamaah tadi. Jadi makmum wajib. Kapan niat tersebut? Ketika ibu takbiratul ihram. Misalnya, astagfirullahaladzim, Allah, dalam hati kita niat sholat zuhur berjamaah sebagai makmum, makmuman lillahi ta'ala. Karena kata para ulama, kalau seandainya ada orang sholat berjamaah tapi makmum, niatnya tidak ditambahkan dengan sebagai makmum atau dengan berjamaah, tidak iktidaan, tidak makmuman, tidak jamaatan misalnya, maka niat sholat makmum tersebut tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia ngikut-ngikutin orang di depan dia, ngikut imam. Sholat itu nggak boleh ngikut-ngikuti orang lain. Nah, bolehnya kita ngikut orang lain, yaitu imam kita yang di depan itu, manakala ketika kita niat sholatnya ditambahkan dengan makmuman sebagai makmum. Atau jamaatan, sholat berjamaah. Tapi kalau seandainya tidak ada niat seperti itu, lalu kita ngikut-ngikutnya di depan kita, maka itu tidak sah berjamaah kita. Lalu bagaimana dengan imam? Nah, imam beda lagi. Kalau imam misalnya, memang disunatkan imam untuk ketika niatnya ditambahkan dengan imaman. Usolli pada zuhri, kemudian arba rakaat, mustaqbil qiblah, tambah imaman lillahi ta'ala sebagai imam. Nah pertanyaannya, kalau seandainya imam ini lupa tidak dalam niat sholatnya tidak ditambah dengan imaman, apa implikasi hukumnya? Apakah sholatnya sah? Jawabannya sholatnya tetap sah. Sah sholat. Cuma dia, imam ini tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Kenapa tidak sah sholatnya? Karena imam gak ngikutin siapapun juga. Imam gak ngikutin siapapun juga karena dia imam. Makmum, sementara makmum tadi kalau gak ada niatnya dengan jamaatan, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia ngikutin imam, ngikutin orang yang di depannya tanpa ada sebabnya. Nah, tapi kalau imam misalnya dia jadi imam, tapi pas niat sholatnya nggak ditambah dengan imaman, maka sholatnya sah. Hanya kata para ulama, imam tersebut mendapatkan pahala sholat munfarid, sholat sendiri, bukan sholat berjamaah. Kalau imam misalnya tidak membaca atau tidak berniat dengan imaman atau iktidaan sebagai imam, ya, maka sholatnya dia sah, tapi dihitung sholatnya itu sebagai sholat munfarid, sholat sendiri, bukan sholat berjamaah. Kemudian di sini wa yahsul ma'mumu ala fadilatil jamaah ma lam yusallim al imam. Nah, makmum Bapak Ibu
mendapatkan keutamaan sholat berjamaah kapan? Selama imam belum salam. Selama imam belum salam. Dan ini juga penting. Bapak Ibu kalau seandainya masbuk. Apa masbuk? Terlambat datangnya. Nggak ikut sholat dari awal. Misalnya, ibu-ibu masuk ke masjid, udah mulai sholat. Itu masbuk. Apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu yang bahagia ketika demikian? Maka ibu-ibu langsung gabung. Bapak-bapak langsung gabung dengan sholat tersebut. Dengan jalan, Bapak Ibu takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Sambil niat sholat. Ya. Kemudian setelah itu langsung apa? Ngikut gerakan imam. Kalau imam sedang sujud, langsung kita sujud. Kalau imam sedang ruku, langsung kita ruku. Tanpa menunggu imam harus naik dulu. Enggak. Pokoknya takbir langsung ikut dengan imam. Dan kalau kita melakukan demikian, kita tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah, keutamaan sholat berjamaah. Meskipun tentu pahalanya tidak sama dengan orang yang dari awalnya ya bareng dengan imam sholatnya. Jadi artinya ikut langsung. Nah sekarang apa batasannya ibu mendapatkan satu rakaat? Kalau ibu dan bapak mendapatkan imam sedang ruku. Sedang ruku. Jadi misalnya ibu masuk ke masjid. Bapak masuk ke masjid. Imam sedang ruku. Apa yang ibu lakukan? Sholatnya. Sholat biasa. Takbiratul ihram dulu. Sambil niat. Takbiratul ihram Allahu Akbar. Sambil dalam hati niat sholat duhur berjamaah. Saya niat sholat duhur berjamaah. Lalu apa yang dilakukan? Langsung ikut dengan imam. Gak usah baca Al-Fatihah. Nah ini dalam mazhab Syafi'i satu-satunya keadaan di mana makmum tidak perlu baca Al-Fatihah. Boleh tidak baca Al-Fatihah. Ini seperti ini. Mendapatkan imam yang sedang ruku, maka makmum cukup takbiratul ihram sambil niat, lalu ruku, ikut ruku tanpa membaca Al-Fatihah. Nah, kalau makmum ini masih mendapatkan imam ketika ruku, maka dihitung mendapatkan satu rakaat. Jadi Bapak Ibu tadi bisa bareng ruku dengan imam. Takbiratul ihram kemudian ruku. Maka karena ibu sudah mendapatkan ruku bareng dengan imam, berarti Bapak Ibu mendapatkan dihitung satu rakaat itu. Jadi gak usah nambah lagi, udah satu rakaat. Tapi kalau seandainya pas ibu itu mau ruku, imam Sami Allahu liman hamidah. Jadi artinya ibu gak mendapatkan imam ruku, gak bareng dengan imam ketika ruku. Maka itu gak dihitung ibu mendapatkan satu rakaat. Jadi batasannya i'tidal dan ruku. Kalau Bapak Ibu mendapatkan imam ruku dan lalu Bapak Ibu ruku bareng dengan imam sekalipun sebentar, maka Bapak Ibu dianggap mendapatkan satu rakaat. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu mendapatkan imam sudah lebih dari ruku, bangkit dari ruku, maka Bapak Ibu tidak dihitung mendapatkan satu rakaat. Artinya nanti Bapak Ibu harus mengulang. Bukan mengulang, menambah rakaat tadi. Kemudian hal yang lain yang perlu diperhatikan khususnya dengan masalah masbuk Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu, nah ini yang sering terjadi nih, nggak boleh Bapak Ibu ini. Apa? Bapak Ibu masbuk nih datang ke masjid kan? Bapak Ibu nggak takbiratul ihram, langsung aja ikut imam ruku, Allahu Akbar ruku. Imam sedang sujud, langsung aja sujud tanpa Bapak Ibu takbiratul ihram dulu. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu maka dianggap tidak sah sholatnya. Karena sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram dan Bapak Ibu tidak takbiratul ihram. Bahkan mungkin tidak niat juga. Maka kalau Bapak Ibu dalam keadaan masbuk tadi, Bapak Ibu takbiratul ihram dulu sambil niat. Kemudian setelah Allahu Akbar, lalu kemudian langsung ikut gerakan imam, baik ruku atau sujud atau yang lainnya. Nah ini penting. Nah kemudian Bapak Ibu, ketika misalnya Bapak Ibu masbuk nih sholat berjamaah, imam sekarang udah rakaat ketiga. Tapi untuk makmum, untuk Bapak Ibu, karena datangnya terlambat, itu rakaat pertama.
Bukan rakaat ketiga, rakaat pertama untuk Bapak Ibu. Untuk imam rakaat ketiga. Nah, apakah Bapak Ibu itu bacaannya adalah bacaan rakaat ketiga seperti imam, atau bacaan Ibu adalah bacaan rakaat pertama sebagai makmum? Kan makmum Ibu sedang dihitungnya rakaat pertama, meskipun untuk imam itu rakaat ketiga. Nah, makanya kalau seandainya Ibu pas pertama tadi, maka Ibu membaca Al-Fatihah dan surat. Meskipun untuk imam itu rakaat ketiga. Tapi untuk Ibu cukup dengan apa? Dengan membaca Al-Fatihah dan surat. Kenapa? Karena sekali lagi, Bapak Ibu yang bahagia, itu dianggap masih rakaat pertama. Jadi ukuran bacaan untuk orang yang masbuk itu bukan ukuran imam, tapi ukuran makmum. Ini ya, ukuran siapa? Ukuran makmum. Sekali lagi, imam rakaat ketiga. Ibu datang, bapak datang, takbiratul ihram. Nah, berarti kan ibu dan bapak itu rakaat pertama ya, bukan rakaat ketiga. Nah, maka bapak ibu biasa baca Al-Fatihah, Iftitah dulu kalau mungkin kan, lalu Al-Fatihah, lalu surat. Meskipun itu untuk imam adalah rakaat ketiga, dia tidak perlu membaca surat. Nah, jadi patokannya adalah sekali lagi, patokan sesuai dengan patokan makmum, bukan dengan patokan imam. Ini kalau terjadi masbuk ya. Jadi kita datangnya terlambat. Nah, maka jangan lupa sekali lagi Bapak Ibu tadi, kalau seandainya Bapak Ibu berjamaah, niat Bapak Ibu berjamaah jangan lupa tambahkan dengan niat apa? Jamaatan atau makmuman. Harus ada kata-kata makmum sebagai makmum. Kalau tidak, maka dianggap sholatnya tidak sah. Berjamaah tidak sah. Ini penting sekali. Jadi, usolli fardhu zuhri, 4 rakaat mustaqbil al-qiblah, adaan makmuman. Kan kalau sebagai imam, maka bukan makmuman, tapi menjadi imaman lillahi ta'ala. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Nah, sekarang begini Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu sedang sholat sunat nih Bapak Ibu, tiba-tiba ada yang nepuk ke pundak Bapak Ibu, ingin bergabung sholat berjamaah. Nah, dia sholatnya sholat duhur, sementara Ibu sholat sunat rawatib ba'diyah zuhur. Apakah sah berjamaah Bapak tadi? Jawabannya sah. Ini menurut mayoritas para ulama sah. Jadi beda niat antara imam dan makmum itu tidak berpengaruh. Beda niat antara imam dan makmum tidak berpengaruhnya, dua-duanya itu sah. Nah, kecuali dengan sholat yang memang beda gerakan, kayak sholat jenazah. Kita bermakmum kepada orang yang ternyata sedang sholat jenazah atau sholat gaib, maka tidak sah. Tapi selama gerakannya sama, boleh. Bapak sholat duhur, berjamaah kepada bapak yang lain sedang sholat asar. Misalnya di jamaah takdim, boleh, nggak ada masalah. Atau bapak sekarang sholat duhur, berjamaah dengan orang yang misalnya sholat sunat. Ya, sholat sunat. Di Bapak Ibu sholat sekarang zuhur. Allahu Akbar zuhur. Nah, di depan Bapak Ibu ada orang yang sedang sholat. Bapak Ibu nggak tahu ini sholat wajib atau sholat sunat, ditepuk aja. Ternyata dia sholat sunat. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Jadi dalam mazhab Syafi'i khususnya, bahwa ketika kita berjamaah dengan orang yang gerakan sholatnya sama, sah. Tidak ada masalah. Beda niat antara imam dan makmum tidak berpengaruh dengan keabsahan dan kesahan dari sholat tersebut. Boleh. Ini yang berkaitan dengan, sekali lagi jangan lupa niat kita ketika sholat berjamaah tambahkan dengan makmuman sebagai makmum. Nah, kenapa demikian? Karena memang kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sementara amal itu adalah tergantung kepada niat kita. Nah, sekarang mana yang paling baik? Misalnya ditanya, Bapak Ibu ini lihat masuk ke masjid,
Pas di masjid ini ternyata jamaahnya udah mau habis. Sudah tahiyat akhir. Sudah tahiyat akhir. Nah, ibu-ibu bertanya. Bapak bertanya. Ini sudah sedang tahiyat akhir nih. Apakah yang paling baik? Saya gabung dengan jamaah tadi. Gabung. Kemudian saya langsung ikut tahiyat akhir. Atau karena ini sudah terakhir, kita nunggu aja sampai sholat tersebut salam, baru kita membuat jamaah yang baru. Membuat jamaah yang baru. Maka para ulama di sini, mayoritas para ulama mengatakan sebaiknya yang dia lakukan adalah ikut dengan jamaah yang ada tadi. Makanya kalau imamnya mendapatkan sedang ruku, ya ruku. Imam mendapatkan sudah tahiyat akhir, ya bagaimana lagi tahiyat akhir. Tanpa harus menunggu misalnya untuk membuat jamaah yang baru. Karena ingat Bapak Ibu, para ulama membahas tentang hukum jamaah yang kedua dan ketiga di satu masjid. Itu sebagian ulama di antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tidak boleh. Jadi di masjid itu hanya satu jamaah. Misalnya begini Bapak Ibu. Datang waktu zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zuhur masuk. Lalu imam dan jamaah yang biasa ke masjid mulai sholat. Imam rutin tadi mimpin sholat. Nah, kemudian assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Datang kita dengan rombongan. Nah, pas kita datang dengan rombongan, kita mau membuat jamaah sekarang. Yang kedua berarti di masjid itu. Nah, sebagian ulama mengatakan itu tidak boleh, Ibu. Dalam mazhab Hanafi dan dalam mazhab Maliki khususnya, tidak boleh. Jadi kalau rombongan itu datang, maka dia harus sholat sendiri-sendiri. Atau sholatnya jangan di dalam masjid, tapi di halaman masjid tuh. Loh kenapa? Karena jamaah yang resmi di masjid itu sudah dilakukan. Maka ini artinya bahwa jamaah yang kedua dan ketiga itu diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh, gak apa-apa. Seperti mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan gak ada masalah, silakan. Nah, tapi dalam mazhab yang lain tidak. Berjamaah yang kedua dan ketiga itu nggak boleh menurut mazhab yang lain. Maka berjamaah yang kedua ketiga itu dilakukan di halaman atau sholatnya sendiri-sendiri di rumah. Di masjid itu di rumah. Karena di masjid jamaah pertama udah selesai dilaksanakan. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu ya, dalam mazhab Syafi'i tidak apa-apa. Dalam mazhab Syafi'i masih diperbolehkan. Meskipun ada 2 jamaah atau 3 jamaah. Tapi yang paling istimewa adalah jamaah pertama tadi. Nah, jamaah pertama tadi. Jadi oleh karena itu usahakan Bapak Ibu ketika berjamaah nggak usah nunggu sepi, tapi usahakan ikut dengan jamaah yang pertama itu. Karena para ulama memperdebatkan tentang bagaimana hukum berjamaah yang kedua dan ketiga. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Jamaah itu hanya satu, yaitu jamaah pertama saja. Nah, kalau ada yang datang berikutnya ya sholat sendiri saja di rumah atau di halaman masjid, tidak boleh di dalam masjid. Nah, itu perdebatan para ulama. Jadi usahakan kita ikut berjamaahnya dengan jamaah yang pertama. Nah, kemudian sering juga ada yang sering terjadi juga khususnya dalam sholat berjamaah ini adalah kalau misalnya imamnya batal atau imamnya lupa dulu. Imam lupa bacaannya atau lupa misalnya tidak tahiyat awal. Apa yang kita lakukan sebagai makmum? Kita ingatkan. Bagi laki-laki dengan membaca subhanallah. Bagi perempuan dengan menepuk tangan kanannya bagian dalam ke punggung tangan kirinya, telapak tangan kirinya. Itu perempuan. Bagi laki-laki mengeluarkan subhanallah. Subhanallah. Tapi ingat, yang lupa Bapak Ibu, kata para ulama,
ketika bapak-bapak menyebut subhanallah, ibu-ibu tadi menepuk tangan tadi, jangan lupa niatnya, ya, niatnya bukan ngasih tahu, tapi niatnya zikir. Nggak boleh. Saya begitu kenapa? Untuk ngasih tahu. Oh, imam salah, itu nggak boleh, nggak bisa demikian. Nah itu bisa, kalau seandainya niatnya demikian, bisa membuat sholat kita nggak sah, kata para ulama. Tapi niat kita apa? Niat kita zikir. Nah sekarang dikasih tahu nih imamnya, diam juga, terus juga lanjut. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Udah, jangan dipaksakan. Udah, kita diam saja. Biarkan aja. Kalau kita sudah kasih tahu 1 kali 2 kali, dia tidak, misalnya tidak mengikuti kita, udah, kita biarkan saja. Nah ini apa namanya yang sering terjadi dalam sholat kita. Nah sekarang kalau sedang sholat tiba-tiba imam batal, bagaimana? Kalau imam batal, ya maka dia harus membatalkan sholatnya, kemudian nanti makmum yang di belakang imam maju menggantikan imam yang batal tadi. Namanya istilah dalam fikih itu istighlal. Jadi menggantikan imam sholat yang batal karena kentut misalnya. Jangan diteruskan, nggak boleh. Batalkan, karena itu adalah sudah batal, jangan diteruskan. Kemudian makmum yang berimam langsung maju menggantikan imam. Apakah perlu diulang dari awal? Tidak perlu, lanjut aja. Lanjutkan saja. Kita tanpa harus mengulang dari rakaat pertama lagi. Nah, sekarang kalau begini, imamnya misalnya lupa nggak tahiyat awal. Kemudian makmum ya ikut imam. Ternyata imam tidak sujud sahwi. Begitu selesai sholat gak sujud sahwi. Dia lupa misalnya. Bagaimana? Ya tidak apa-apa. Apakah sholatnya sah? Sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Jadi artinya tidak mengurangi. Karena sujud sahwi itu adalah termasuk sunat aja. Bukan termasuk wajib. Jadi kalau ada orang yang lupa kemudian tidak sujud sahwi, maka sholatnya tetap dipandang sebagai sholat yang sah. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan sholat berjamaah, khususnya dalam berkaitan dengan hukum orang yang masbuk. Nah, kemudian yang sering terjadi juga dengan sholat kita berjamaah ini adalah misalnya ada makmum yang batal. Jadi kalau yang makmum yang batal jangan diteruskan sholatnya. Maka dia mundur untuk kemudian wudhu lagi. Kemudian bapak-bapak yang sampingnya geser sampai saf itu rapat lagi. Nah, sampai rapat lagi. Itu kalau seandainya makmum yang batal sholatnya. Nah, jadi artinya jangan diteruskan. Dia segera ambil wudhu, kemudian nanti ngikut dengan imam. Kalau masih memungkinkan untuk ikut berjamaah dengan imam tersebut. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan sholat, yaitu sholat berjamaah. Nah, jadi dari sini nampak betapa Islam sudah mengatur sedemikian rupa berkaitan dengan siapa dan bagaimana tentang sholat berjamaah dalam kita. Dan perlu diketahui Bapak Ibu bahwa sholat berjamaah ini lebih utama dari yaitu 2 kali lipat ya daripada sholat sendiri. Maka usahakan kita berusaha untuk melaksanakan sholat ini senantiasa berjamaah. Dan jamaah itu minimal ya 2 orang tadi. Minimal berapa orang? Itu 2 orang tadi. Nah ini barangkali Bapak Ibu ya, sekilas tentang sholat berjamaah. Jadi intinya bahwa sholat berjamaah itu terdapat beberapa aturan yang di antara aturan tersebut ada yang berkaitan dengan makmum, ada yang berkaitan dengan imam. Dan tadi termasuk juga sudah diatur berapa jaraknya antara berdirinya makmum dengan imam, itu sudah disampaikan oleh para ulama. Termasuk juga hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Nah, kemudian ada satu pertanyaan mungkin ini juga ya, saya diulang-ulang, tapi ini sangat penting sekali. Kalau sedang sholat berjamaah, imamnya dikeraskan bacaan, maghrib, isya, subuh misalnya.
Apakah makmum sebaiknya tetap membaca Al-Fatihah? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Dalam mazhab Syafi'iyah, dia tetap apa namanya? Kalau seandainya terjadi demikian, dalam mazhab Syafi'i tetap dianggap seperti itu. Maka kita juga dalam hal ini, kalau ini juga ada yang sering terjadi juga. Kalau imamnya misalnya, boleh nggak imam yang misalnya belum balik, ya, belum balik menjadi imam sholat kita? Khusus dalam mazhab Syafi'i boleh. Boleh. Tapi dalam mayoritas para ulama tidak boleh. Mayoritas para ulama mengatakan imam sholat itu harus yang sudah balik. Kalau ada orang yang jadi imam sholat, dia masih anak-anak belum balik, sekalipun dia hafal Al-Quran, bagus bacaannya, itu tidak sah berjamaah. Ini menurut mayoritas para ulama. Kecuali menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa imam ini boleh sekalipun anak yang belum balik. Dengan catatan dia bacaannya bagus. Nah sekarang kalau seandainya imam itu dikeraskan bacaannya, apakah makmum tetap juga harus membaca Al-Fatihah? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Dalam mazhab Syafi'i iya, tetap harus. Harus. Sementara mazhab yang lain tidak, dengerin aja. Kalau mau baca dalam mazhab yang lain, pas imam berhenti. Yaitu setelah membaca Al-Fatihah sebelum ke surat. Kalau baca di sana. Tapi gak wajib, sunat saja. Yang mengatakan wajib itu hanya mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, wajib hukumnya imam ataupun makmum dalam semua sholat, baik yang dikeraskan atau yang dipelankan, untuk membaca surat Al-Fatihah. Nah, termasuk bagaimana dengan basmalahnya. Sama dalam Syafi'i, basmalah itu termasuk di antara ayat Al-Fatihah. Maka kalau dikeraskan, ya dikeraskan juga. Nah, kecuali mazhab yang lain mengatakan tidak perlu dengan baca bismillahnya. Karena bukan ayat Al-Quran, seperti dalam mazhab Maliki misalnya. Jadi itulah di antara beberapa hal yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Nah, nanti kita kembangkan dalam diskusi. Kalau ada yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu ya. Baik menyangkut tema ini atau mungkin tema-tema yang lainnya. Silakan kita diskusikan bersama. Dan insya Allah nanti 2 minggu berikutnya kita akan masuk kepada bab sholat orang yang bepergian. Sholat al-musafir. Insya Allah kita bahas berikutnya pada waktu setelah 2 minggu insya Allah. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, saya cukupkan sampai sekian. Kemudian kalau perlu kita diskusikan, mari kita diskusikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang perlu kita diskusikan, baik menyangkut tema ini atau mungkin tema-tema yang lainnya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Bu Susi, barakallahu fiik. Sambil menunggu teman-teman yang lain bertanya, ini waktu saya pergi haji itu banyak hal-hal yang rukun salat itu tidak terpenuhi. Misalnya waktu sholat di Raudhah itu kan banyak sekali berdesak-desakan, sehingga kita sujud pun itu tidak sempurna, ruku dan sujud itu tidak sempurna seperti itu. Demikian juga waktu sholat di Hijr Ismail gitu. Jadi waktu di situ itu sampai suami saya bilang gini, udah kamu aja yang sholat gitu. Jadi suami itu jagain gitu. Jadi saya sujudnya ya pas apa yang ruangan yang dijaga oleh suami aja gitu. Karena kalau saya yang jagain suami nggak mungkin dia bisa sholat gitu. Jadi dia bilang udah kamu aja yang sholat gitu. Jadi sujud dan ruku itu tidak sempurna gitu gerakannya gitu. Jadi hanya
pada ruangan itu saja gitu. Kemudian juga waktu itu kan kita berdesak-desakan nyoba mau memegang Hajar Aswad. Nah itu tuh kami nggak bisa ya, banyak sekali, tetapi mau mundur juga nggak bisa, mau ke samping juga nggak bisa, ya udah di situ aja sampai waktu ini iqomah untuk sholat. Nah waktu itu kami sholatnya itu ya di depan Ka'bah persis ya, sampai sujudnya itu ya di lantai Ka'bah ya, tidak bukan di lantai Ka'bah, di luar gitu, di dindingnya itu, sampai nyentuh di dindingnya itu pas ya di pinggir Ka'bah lah gitu. Nah waktu itu ya juga perempuan sama laki-laki ya nggak terpisah gitu, tidak terpisah. Jadi ya di situ saja sujudnya ya pas di tempat yang kita berada gitu. Saya jadi mikir juga sekarang ini, waktu itu imamnya di mana gitu. Kalau imamnya di dekat makom Ibrahim, berarti kita ini di depannya imam gitu. Nah berarti itu sholatnya itu tidak sah gitu, sholat yang kami lakukan waktu itu tidak sah gitu. Nah apakah saya harus mengulang sholat yang itu atau gimana Ustadz? Kemudian juga waktu di hotel itu, kemudian hotel saya itu di dekat Masjidil Haram. Kemudian sama ini dijelaskan bahwa ini kalau sholat di bagian ruangan ini gitu sama dengan sholat di kita di Masjidil Haram. Jadi tidak harus kita harus keluar kemudian datang ke Masjidil Haram. Nah, saya nyoba juga di situ karena waktu itu kan pulang dari lempar jumroh itu capek sekali, jadi kita sudah nggak ada tenaga lagi untuk sholat berjamaah ke masjid gitu, meskipun hotelnya itu di depan Masjidil Haram gitu, jadi udah nggak ada tenaga lagi gitu. Kebetulan juga banyak juga yang orang-orang di situ, orang-orang tua, orang-orang yang udah capek, yang udah pincang-pincang gitu ke situ juga. Nah, yang itu apakah boleh gitu Ustadz gitu? Karena ini kan sudah dibatasi oleh tembok ya, sudah dibatasi oleh tembok di hotel gitu, di dalam hotel gitu. Apakah ini boleh apa tidak gitu? Itu saja Ustadz. Sebenarnya ada satu lagi tapi tidak sesuai dengan tema. Nanti saja kalau teman-teman sudah ini, kalau masih ada waktu saya mau bertanya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa Bu Susi. Terima kasih. Barakallahu fiik wa jazakillah khairan katsira. Pertama, bahwa hukum yang berlaku di Masjidil Haram, tanah haram, ini berbeda dengan hukum-hukum yang berlaku di masjid-masjid lain pada umumnya. Jadi artinya ada beberapa ketentuan yang di Masjidil Haram ini itu berbeda dengan yang berlaku di masjid-masjid yang lainnya. Bahwa kalau di masjid yang lainnya misalnya sholat itu harus dipisah antara laki-laki dan perempuan, tapi karena di Masjidil Haram jumlah yang sangat banyak jadi termasuk di antara pengecualian, maka boleh seandainya kalau memang tidak bisa lagi diatur sehingga laki-laki dan perempuan misalnya sholat kadang berdampingan, meskipun kalau sekarang alhamdulillah ini sudah mulai lebih tertib lagi di Masjidil Haram sekalipun. Jadi di Masjidil Haram sekalipun sekarang sudah dipisah antara laki-laki dan perempuan, tidak lagi menyatu. Nah, kemudian termasuk juga dalam sholat rukun-rukunnya mungkin kurang sempurna ya. Kayak tadi karena gerakan kan jumlah yang sholatnya banyak yang minta ampun, sehingga mungkin kita sujud kita ya tidak sesempurna ketika kita di luar Masjidil Haram atau ketika sedang tawaf dan sa'i dan haji tersebut. Nah, bagaimana? Tidak apa-apa. Yang penting ibu ketika ruku
ibu nempelkan dahinya ke lantai. Meskipun mungkin ya tidak sesempurna, tidak senyaman seperti yang lainnya, tapi kalau demikian dilakukan sudah cukup, sudah memenuhi rukun dari sholat tersebut. Sehingga karena sudah memenuhi rukun, sholat ibu Susi menjadi sudah sah. Meskipun tentu tidak sesempurna ketika ibu melakukannya di selain di Masjidil Haram. Jadi insya Allah ibu tidak perlu mengulang lagi sholatnya. Nah yang kedua tadi, bahwa di antara kekhususan dari Masjidil Haram itu, sebagian ulama termasuk dalam mazhab Maliki misalnya mengatakan bahwa kalau posisi makmum di depan imam itu tetap sholatnya sah. Ya, di dalam mazhab Maliki itu. Sementara selain mazhab Maliki termasuk mazhab Syafi'i itu posisi makmum harus di belakang imam, harus di belakang imam. Tapi untuk mazhab Maliki mengatakan makmum boleh berdirinya agak di depan dari imam. Nah, terlebih itu kalau terjadi di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram ini, maka hal-hal yang di masjid-masjid yang lainnya ada aturan demikian, maka di Masjidil Haram menjadi boleh. Misalnya di masjid yang lain nggak boleh, di Masjidil Haram menjadi boleh. Kata dalam mazhab Syafi'i misalnya, kalau kita di Masjidil Haram nggak ada lagi waktu-waktu untuk haram kita melakukan sholat, semuanya boleh. Meskipun pas terbit matahari, pas matahari di tengah-tengah, atau setelah kita sholat asar misalnya, nah itu boleh. Jadi ada pengecualian. Oleh karena itu, maka Bu Susi perlu mengulang sholat tersebut karena insya Allah sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, kemudian imam memang biasanya imam Masjidil Haram itu berdiri di makam Ibrahim atau sejajar dengan arah Hajar Aswad. Biasanya demikian posisinya. Nah, kalau seandainya kita sholatnya misalnya sah kalau imam berdirinya di depan imam meskipun bukan di Masjidil Haram tetap sholatnya sah. Meskipun itu hukumnya makruh, tapi sholatnya tetap sah. Nah ini yang kedua. Kemudian yang terakhir tadi, ketika sholat di dalam ini ya. Kenapa? Karena nyambung. Meskipun betul itu dibatas dengan dinding atau bangunan atau yang lainnya, tapi karena dia nyambung terus sampai ke lobi, sampai ke hotel, maka sah berjamaah kita. Hanya tentu yang paling baik adalah kita sholat di dalam Masjidil Haram atau di bawah, di dalam kamar. Jadi kan kita turun ke bawah di lobinya itu sehingga jamaah kita itu nyambung dengan saf-saf yang lainnya. Nah itu aman, tidak ada masalah, jadi sah. Nah, kemudian hanya memang tentang pahala tentu berbeda dengan kalau kita sholat di dalam Masjidil Haram langsung. Betul kalau ibu misalnya sholat di hotel atau di mall tadi yang nyambung, itu pahalanya besar juga karena ibu sholat di tanah haram. Bedakan Bapak Ibu ya, ada Masjidil Haram, ada tanah haram. Tanah haram itu tanah yang ada batasan tertentunya. Dikatakan tanah haram, tanah yang mulia. Nah, jadi Masjidil Haram termasuk di antara tanah haram. Tapi tidak Masjidil Haram tidak. Ada tanah haram yang dia tidak tidak di jaraknya biasanya antara Masjidil Haram tersebut kurang lebih kiloan. Di antara Tan'im ya Pak Ibu ya. Tan'im itu adalah jarak antara tanah halal dan tanah haram. Nah, untuk tanah haram ini kita punya khusus. Di antaranya kalau kita melakukan sholat di tanah haram, itu pahalanya lebih besar daripada kita sholat di tanah halal. Tanah yang memang Allah muliakan. Jadi kalau kita sholat di tanah haram, kita berinfak di tanah haram, membaca Al-Quran di tanah haram, atau beribadah di tanah haram, itu pahalanya lebih besar
daripada Bapak Ibu melaksanakannya bukan di tanah haram. Tapi kalau seandainya tanah haramnya itu plus di dalam Masjidil Haram, itu punya kelebihan lebih lagi. Selain di tanah haram juga di dalam Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram itu berada di tanah haram. Nah, jadi kalau kita sholatnya di tanah haram saja tanpa di Masjidil Haram, betul itu punya istimewa. Namun lebih istimewa lagi kalau Bapak Ibu melakukan sholatnya di Masjidil Haram, karena selain di tanah haram juga di masjid yang dimuliakan. Di masjid yang dimuliakan dan mempunyai kekhususan tersendiri. Maka oleh karena itu Mbak Susi tadi betul sah dari segi berjamaahnya karena nyambung, sah tidak ada masalah karena nyambung. Tapi memang kalau memungkinkan sholatnya di Masjidil Haram, tapi kalau nggak memungkinkan nggak apa-apa. Dan berjamaahnya sah. Dari segi pahala betul lebih besar pahalanya karena memang hotel-hotel yang berada di sekitar Masjidil Haram itu semuanya di atas tanah haram. Tanah tentu dalam Masjidil Haramnya itu pahalanya jauh lebih besar daripada kita sholat di tanah haram Suaranya hilang, Ustaz. Halo Mbak Susi, Bu, putus-putus Bu? Iya, sekarang sudah bagus. Iya, mohon. Baik, mohon. Silakan Bapak Ibu, mohon. Silakan. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan Bapak Ibu. Kalau belum ada yang lain, boleh saya bertanya yang tidak ada hubungannya, Ustaz? Silakan Mbak Susi, silakan, mohon. Ini Ustaz, ini mau bertanya, kalau ini dalam Islam itu apakah musik sama menari itu dibenarkan dalam hal ini, terutama untuk di pesta pernikahan. Pesta pernikahan ini, apakah musik misalnya ini dalam pernikahan, kalau di adat Jawa itu kan ada gending kobogiro gitu untuk pengantin datang itu ada gending kobogiro gitu, ada bangga gitu, ada musiknya gitu. Kemudian upacara-upacara adat pernikahan itu apakah juga diperbolehkan? Karena ini Ustadz insya Allah kami itu akan menikahkan anak saya yang laki-laki gitu. Nah, itu tuh kan dari pihak suami kan orang Pakistan, nah biasanya kan sensitif sekali dengan menari-nari gitu. Tetapi kalau upacara pengantinnya itu juga pakai musik, cuma musiknya itu musik nyanyian gitu, musik nyanyian, ya nggak tahu mungkin nyanyian Bollywood juga ya, nggak tahu gitu. Tetapi kalau 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 nari itu nggak ada gitu ya, nari itu nggak ada, mereka sensitif. Tapi kalau misalnya musik untuk pengiring pengantin masuk ke pelaminan itu ada gitu, itu yang seperti itu. Kemudian juga biasanya kalau kalau ini sudah menikah itu kan yang perempuan itu dibawa ke keluarga laki-laki. Nah itu ada yang namanya rupsati. Nah itu sedih gitu biasanya dengan iringan musik atau nyanyian yang sedih gitu. Terus ininya itu biasanya itu orang tua perempuan itu nangis ya, saudara nangis gitu karena sepertinya kan anak perempuan
pergi ke rumah laki-laki gitu loh, terus jadi keluarganya si anak laki-laki. Biasanya si orang tuanya itu apa namanya, memegang Quran gitu sambil jalan gitu, dipegangkan di atas kepala si anak perempuannya itu, seperti itu. Itu kalau adat Pakistan seperti itu kan. Kalau kalau sudah nikah si perempuan itu ke rumah laki-laki. Nah, karena anak saya ini kan campuran gitu. Jadi saya pingin itu juga adatnya adat Indonesia, terutama adat Jawanya ada, kebetulan juga dapat orang Indonesia gitu. Tetapi itu juga anak saya juga pingin ada Pakistannya gitu. Cuma yaitu saya kan bicara ini tentang ini. Itu kalau tari saman, misalnya tari saman itu kan nggak pakai musik, apakah itu boleh gitu. Kemudian yang kedua, kalau yang nari cowok, misalnya tari apa ya, tari rantak gitu ya kan, itu kan tari rantak dari Minang itu kan menggambarkan tentang apa namanya, pencak silat atau apa gitulah gitu. Jadi tidak, ini gerakannya itu nggak meliuk-liuk, dan lagi itu untuk laki-laki, apakah itu boleh gitu. Kemudian juga waktu itu kan angklung, ada angklung, cuma saya bilang sama anak saya, kamu harus hati-hati karena angklung itu yang dimainkan oleh teman-teman Indonesia itu putri yang menginginkan, memang nggak ada lagunya gitu, memang tidak ada yang nyanyi, tapi ini yang mainkan perempuan gitu. Jadi kami pengen itu tuh juga menampilkan budaya tetapi masih diterima gitu secara Islam gitu. Terus apa malah anak saya, oh ini kenapa nggak kulintang? Kulintang itu kan hanya mukul-mukul, bukan musik yang ini, apakah itu boleh gitu? Itu Ustadz. Jadi bagaimana apa namanya, di Islam itu memang apa, pernikahan itu kan yang agamanya sedikit aja, kebanyakan kan cultural gitu. Nah, apakah kita itu masih bisa menampilkan budaya itu, maksud saya ya boleh-boleh saja, cuma secara Islam itu apakah bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih Ustaz yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah fiik. Terima kasih Bu Susi, pertanyaan bagus sekali Bu. Jazakillah khairan katsira. Nah, ini termasuk masalah musik ya. Ini termasuk juga tarian-tarian tadi kedaerahan. Ini termasuk di antara yang diperdebatkan oleh para ulama. Jadi artinya dalam hal ini para ulama ada dua pendapat. Sebagian para ulama mengatakan bahwa musik itu apapun bentuknya, nyanyian itu apapun bentuknya, tarian itu apapun modelnya, itu haram. Ini sebagian ulama. Di antara dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Nah, ini kata Rasulullah, nanti kelak akan ada di antara umatku yang membolehkan yaitu kain sutra, minuman keras, dan al-ma'azib yaitu lagu-laguan atau nyanyi-nyanyian. Nah, ini di antara dalil yang disampaikan oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa lagu atau nyanyian termasuk tarian itu tidak dibenarkan. Nah, kemudian ulama yang lainnya termasuk Darul Ifta Mesir, MUI Mesir, mengatakan bahwa nyanyi atau laguan termasuk tarian selama dalam aturan-aturan yang tidak keluar itu nggak apa-apa, boleh. Misalnya kata-kata dari laguan tersebut tidak menimbulkan menimbulkan birahi atau yang lainnya. Nah, demikian. Kemudian di acara tersebut tidak ada minuman keras misalnya. Jadi artinya normal biasa. Maka itu nggak apa-apa. Ini menurut sebagian ulama, di antaranya MUI Mesir dan Ifta Al-Masriyah. Karena memang selama tidak ada unsur-unsur yang diharamkan tadi, nggak ada minuman keras, nggak ada percampuran laki-laki dan perempuan yang sampai menimbulkan yang tidak dibenarkan misalnya. Nah, itu apa dalilnya bahwa menurut sebagian ulama bahwa lagu-lagu selama niatnya untuk hal itu tidak diharamkan. Nah, ini diantaranya ada hadis riwayat Imam Tirmidzi bahwa
Rasulullah SAW pernah mengatakan a'linu hadzal nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi biddufu. Ketika Rasul dalam hadis tersebut, hadis riwayat Imam Tirmidzi mengatakan nikah itu diumumkan. Terus yang kedua, kalau bisa akadnya dilakukan di masjid. Kemudian yang berikutnya wadribu alaihi biddufuf. Kemudian silahkan dirayakan dengan memukul dufuf, memukul rebana. Rebana. Ini hadis sahih dari Imam Tirmidzi. Nah, dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa selama lagu itu termasuk alat musik itu, yaitu sesuatu yang tidak berlebihan, tidak sampai melanggar aturan-aturan agama dalam agama kita, maka boleh. Tidak ada masalah. Termasuk tarian-tarian kedaerahan kita ya, yang umumnya menggambarkan budaya kita. Nah, ini sebagian besar ulama mengatakan juga tidak apa-apa. Tentu selamanya tentunya dengan memenuhi persyaratan, tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan sebagainya. Jadi tarian tadi sebagai wujud kita bangga dengan budaya kita, dengan misalnya tradisi kita, selama tidak bertentangan maka tidak ada apa-apa. Silahkan. Kemudian juga lagu dan nyanyian tadi, ini kita ambil aja yang membolehkan. Yang membolehkan. Kenapa dikatakan bahwa tarian tadi dibenarkan? Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim bahwa Sayyidah Aisyah dan ketika Rasulullah SAW melihat ada jariyah dari Habasyah yang di masjid sedang nyanyi-nyanyi dan nari-nari yang ala kadarnya begitu. Nabi Muhammad kemudian tidak melarang, bahkan melihatnya bersamaan dengan Sayyidah Aisyah. Nah, ini menjadi antara dalil bahwasanya kata sebagian ulama bahwa nari ataupun lagu atau alat musik bahkan dengan catatan tidak berlebihan, tidak melanggar aturan-aturan dalam agama kita, maka itu diperbolehkan. Maka hemat saya, nah ini untuk Bu Susi, ini alhamdulillah ya, mudah-mudahan nanti dilancarkan Bu, alhamdulillah selamat dengan pernikahan putrinya nanti insyaallah dan dilancarkan, dimudahkan. Nah, untuk untuk Bu Susi, saya pikir tidak apa-apa Bu. Bu Susi mengambil pendapat yang membolehkan tadi. Silahkan ya, selama kita jaga dengan sebaik mungkin aturan-aturannya dan juga tidak ada misalnya minuman keras dan lain sebagainya. Kalau orang-orang Arab itu kalau ada, atau sebagian orang-orang Arab itu kalau ada acara-acara itu selalu ada minuman keras bagi dahulu kala. Jadi artinya kita jaga tadi dan kita aman insya Allah hal-hal yang dilarang tadi. Maka untuk menanggap tarian, kemudian juga lagu mungkin ya, nyanyian yang tentunya tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan, nggak apa-apa silahkan. Nah kecuali kalau kita lihat nih sebagian di Indonesia itu kalau ada acara pernikahan itu dangdutan yang penyanyinya itu mengumbar aurat, nah itu yang baru nggak boleh. Mau kemudian bahkan lebih dari itu ya, mendatangi setiap yang hadir misalnya, itu yang nggak boleh. Tapi kalau seandainya lagu itu, nyanyian itu normal, tariannya juga adalah normal, tidak berlebihan, dan juga menjaga aturan-aturan yang lainnya, maka kita ambil aja yang pendapat yang membolehkan. Di antaranya disampaikan oleh Darul Ifta Al-Misriyah atau MUI-nya Mesir. Jadi Bu Susi kalau mengadakan bagus, silahkan, nggak apa-apa. Sebagai wujud bangga kita dengan budaya kita dan mengingatkan juga kepada putra-putri kita akan hal itu agar mereka juga bangga dengan demikian. Selama tentunya tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan agama kita. Jadi tidak apa-apa Ibu Susi, insyaallah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz, terima kasih pencerahannya. Sami-sami Ibu Susi, barakallahu fiik. Silakan Bapak Ibu. Kalau masih ada, silakan. Atau sudah cukup? Baik. Kita akhiri dengan doa al-qadr. Baik, kalau demikian, insya Allah kita lanjutkan minggu depan ya dengan kajian tafsir insya Allah. Kemudian kita lanjutkan minggu berikutnya yaitu dengan fikih lagi tentang sholat orang yang bepergian atau sholatul musafir insya Allah. Mari kita sama-sama akhiri pertemuan kita dengan sama-sama baca doa Allah SWT. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semuanya. Dan tentunya kita senantiasa dalam kesehatan, kelancaran, dan kemudahan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'i ala ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافرين وارحمنا وأنت خير الراحمين وعافنا واعف عنا وأنت خير العافين وارزقنا وأنت خير الرازقين وأفضل علينا وأنت خير المفطرين وتوفنا مسلما والحكمة بالصالحين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا ارحم الراحمين. Ya Allah, ampuni dosa kesalahan kami, kedua orang tua kami, kakak, adik, kerabat, keluarga besar dan muslimin muslimat semuanya. Ampunilah ya Allah dosa kesalahan kami semuanya. Terimalah segala amal ibadah kebaikan kami. Mudahkan semua urusan kami dunia dan akhirat kami ya Allah. Sehatkan kami lahir batin, jasmani dan rohani, panjangkan umur kami dalam keadaan sehat walafiat, taat dan barakah. Mudahkan semua urusan kami ya Karim ya Allah. Yang sedang sakit di antara kami sembuhkan, yang sedang sulit berikan jalan keluar dan kemudahan, yang punya hajat keinginan ya Allah kabulkan hajat keinginan kami ya Karim ya Allah ya Rabbal alamin. Kami juga mohon padamu ya Allah, kami titipkan putra putri dan seluruh keturunan kami kepadamu ya Allah. Kami titipkan agama mereka, jiwa raga mereka, lahir batin, dunia dan akhirat mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika di antara putra putri kami yang sedang sakit sembuhkan, yang sedang sulit berikan jalan keluar dan kemudahan, yang punya hajat Tuhan kabulkan. Bimbinglah mereka dalam agamamu ya Allah, dalam ridhamu dan di jalan. Mantapkanlah iman Islam dalam hati dan diri mereka ya Allah. Jadikan mereka sebagai putra putri yang keturunan yang saleh dan salihah, berbakti mengabdi untuk orang tua, agama, nusa dan bangsa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan Engkau senantiasa memberikan pada kami istiqamah dalam menjalankan semua perintah-Mu, menjauhi semua larangan, dalam juga dalam langkah senantiasa untuk mencari ilmu dengan dan hanya karena-Mu ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sama